Pandangan gereja perdana mengenai kepausan. Ini jelas ya judulnya ya, dibaca itu. Paham nggak baca? Nggak paham ya wes. Pandangan gereja perdana mengenai kepausan. Ibu, bapak, dan rekan-rekan, Sri Paus adalah uskup Roma. Ya, pemahaman gereja Katolik tentang hal ini tidak hanya berdasarkan kitab suci saja, tetapi juga berdasarkan tradisi apostolik yang kesaksiannya dapat dilihat dari bapak-bapak gereja perdana dan beberapa hasil konsili. Di sini rekan-rekan dan ibu bapak, bapak-bapak gereja perdana, pisan meneh tak jelas, bapak-bapak gereja perdana memberikan kesaksian bahwa mereka percaya bahwa Petrus adalah batu karang yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Matius 16 ayat 18. Dan juga Petrus sebagai kepala para rasul. Mari kita lihat kesaksian dari Bapak Gereja Timur. Ini loh, Bapak Gereja Timur ini loh memberikan kesaksian. Masih tidak percaya? Romo Daniel Biantoro ini loh Bapak Gereja Timur memberikan kesaksian Romo Daniel Biantoro. Origens, lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Petrus. Fondasi gereja yang besar itu dan batu karang yang paling kokoh yang di atasnya Kristus mendirikan gereja. Al-Nat 15:16. Santo Antoni dari Mesir. Peter, pangeran para rasul. Santo Athanasius, ketua. Petrus. Yohanes Chrysostomos. Petrus sendiri kepala atau mahkota para rasul. Ini kesaksiannya loh. Yang pertama di gereja, sahabat Kristus yang menerima wahyu bukan dari manusia, tapi dari Bapa. Sebagaimana Tuhan bersaksi kepadanya dengan mengatakan, terberkatilah engkau. Dan Petrus ini, dan ketika saya menamai Petrus, saya menyebut batu karang yang tak terputus itu. Dasar yang teguh itu. Rasul Agung. Yang pertama dari para murid. Yang pertama memanggil. Dan yang pertama yang mentaati. Yang menaati dia bersalah. Dan bahkan menyangkal. Jelas, ini kesaksian dari Bapak Gereja Timur. Gereja Timur, coy. Kurang jelas aku teriak. Petrus pemimpin paduan suara para rasul. Mulut para murid. Tiang gereja, penumpang iman, landasan pengakuan, nelayan alam semesta. Chrysostomus. Itu datanya dari situ. Petrus, pemimpin paduan suara itu, mulut para rasul lainnya, kepala persaudaraan itu, yang mengatur seluruh alam semesta, landasan gereja itu. Kutipannya itu, ya. Chris dalam ilut hoc skitote. Petrus, fondasi gereja. Kripaeus dari paduan suara para rasul. Kekasih Kristus yang berapi-api. Kayak saya ini sedang berapi-api ini. Dia yang berlari ke seluruh dunia. Yang memancing seluruh dunia. Kripaeus suci dari paduan suara yang diberkati ini. Murid yang bersemangat. Yang dipercayakan dengan kunci-kunci surga. Yang menerima wahyu rohani. Peter, mulut semua rasul, kepala kelompok itu, penguasa seluruh dunia. Lanjut. Pada hari-hari itu, Petrus bangkit di tengah-tengah para murid. Kisah para Rasul 15.
baik sebagai orang yang bersemangat maupun sebagai orang yang dipercayakan oleh Kristus kepada kawanan domba. Ia pertama-tama bertindak dengan otoritas dalam hal ini karena semuanya diserahkan ke tangannya. Karena kepadanya Kristus berkata, "Dan engkau yang telah bertobat, tegaskan saudara-saudaramu." Dia melewati kejatuhannya dan mengangkatnya sebagai yang pertama dari para rasul. Karena dia berkata, "Simon, Simon." Mazmur sekian-sekian ya. Tuhan membiarkan dia jatuh karena dia bermaksud menjadikannya penguasa atas seluruh dunia, agar mengingat kejatuhannya sendiri, dia bisa memaafkan mereka yang harus tergelincir di masa depan. Dan bahwa apa yang saya katakan bukanlah tebakan. Dengarkan, Kristus sendiri berkata, "Simon, Simon." Aku nek menyampaikan enak banget loh. Dan mengapa kemudian melewati yang lain? Dia berbicara dengan Petrus tentang hal-hal ini. Dia adalah yang terpilih dari para rasul dan mulut para murid dan pemimpin paduan suara. Oleh karena itu, Paulus juga pergi pada suatu waktu untuk melihat dia daripada yang lain. Rujukan Injilnya itu ya. Dan selain itu, untuk menunjukkan kepadanya bahwa sejak saat itu, dia harus memiliki keyakinan. Karena penyangkalan telah disingkirkan. Dia menyerahkan kepresidenannya atas saudara-saudara. Dan dia tidak mengajukan penolakan atau mencela dia dengan apa yang telah lalu. Tetapi berkata, "Jika kamu mencintaiku, pimpinlah saudara-saudara." Dan ketiga kalinya dia memberinya perintah yang sama, menunjukkan harga yang dia tetapkan. Presiden atas domba-dombanya sendiri. Dan jika seseorang berkata, "Bagaimana Yakobus menerima tata Yerusalem?" Ini saya akan menjawab bahwa dia menunjuk orang ini, Petrus, guru, bukan dari tata itu, tetapi dari seluruh dunia. Dia, Petrus, menjadi dasar gereja. Untuk menunjukkan seorang pria yang adalah seorang nelayan yang lebih kokoh dari batu karang manapun, sementara seluruh dunia berperang dengannya. Petrus, bahwa kepala para rasul yang pertama di gereja, sahabat Kristus yang menerima wahyu bukan dari manusia, tetapi dari Bapa. Petrus ini. Dan ketika saya mengatakan Petrus, maksud saya batu karang yang tak terpatahkan, dasar yang tak tergoyahkan, rasul yang agung, yang pertama dari para murid, yang pertama dipanggil, yang pertama untuk taat. Selain itu, Yohanes Chrysostomos banyak memberikan gelar kepada Petrus seperti para rasul pertama, dasar gereja, pemimpin paduan suara para rasul, pangkalan, tiang kepala para rasul, yang pertama di gereja, dasar iman, nelayan dunia, dasar yang tak tergoyahkan, rasul agung, yang pertama dari para murid, mulut para murid, dan batu karang yang tak terpecahkan. Itu gelar yang diberikan Petrus dari Yohanes Chrysostomos. Sejarah gereja
Bukan dogma gereja, bukan. Romo Daniel Biantoro ini sejarah gereja, Romo. Ini sejarah gereja, Romo. Menyatakan, Romo, sejarah gereja menyatakan bahwa suksesor Petrus tidak hanya di Roma saja, tetapi juga di Antioquia. Karena sebelum menjabat uskup di Roma, Romo, nah ini Romo Daniel Biantoro, sebelum menjabat uskup di Roma, Romo, Petrus adalah uskup di Antioquia, Romo. Kita percaya bahwa Petrus adalah kepala para rasul. Dan saat Petrus meninggalkan Antioquia, Romo Daniel Biantoro, Petrus belum melepaskan jabatannya sebagai kepala para rasul atau pemimpin gereja universal. Meskipun ia mentabiskan penggantinya di keuskupan Antioquia, di kota Romalah baru, ada suksesi apostolik kepimpinan universal gereja dari Petrus kepada Linus.